Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Beberapa video sebelumnya kita sudah membahas mengenai indeks ya. Terakhir saya membahas mengenai full text index. Di sana saya menjelaskan bahwa akan ada sambungannya, tapi saya rasa untuk full text index itu secara basic sudah cukup ya. Nanti tinggal mungkin beberapa case study aja kali ya. Makanya di video kali ini kita akan membuat playlist baru mengenai trigger di MySQL ya. Mudah-mudahan playlist ini bisa semakin membantu teman-teman dalam hal perdatabasean khususnya MySQL ya. Jadi di video kali ini kita baru pembukaan mengenai trigger. Jadi trigger di MySQL kita akan bagi ke dalam beberapa episode ya. Karena memang kalau misalkan kita bikin di satu episode lumayan panjang, lumayan banyak. Jadi kita pisah-pisah. Jadi terkait trigger ini memang sangat penting ya di dalam sebuah RDBMS. Oke, di tutorial kali ini kita akan mulai membahas mengenai trigger ya. Jadi trigger di MySQL adalah sebuah kode atau script yang tersimpan yang berelasi dengan tabel. Maksudnya berelasi di situ berhubungan dengan tabel, tapi bukan berarti relasinya itu kayak relasi table ya, one to many, bukan. Jadi kodenya itu tersimpan di dalam struktur tabelnya. Nah, nanti kode program itu, script itu bisa dieksekusi ketika kita melakukan proses insert, update ataupun delete. Jadi di dalam MySQL itu ada trigger sebelum proses insert, misalkan ada juga trigger setelah proses insert. Begitupun proses update dan delete. Nah, kalau misalkan kita lihat secara umum ya, secara umum trigger itu ada dua jenis. Yang pertama ada jenis row level trigger, yang kedua ada jenis statement level trigger. Nah, jadi row level trigger itu yang dieksekusi ketika terjadinya manipulasi data, insert, update, delete. Nah, itu row level trigger seperti itu. Nah, kalau statement level trigger misalkan ada proses yang terkait statement di dalam sebuah table. Nah, yang support di MySQL adalah yang ini ya, row level trigger. Oke, ini udah terlanjur masuk ke sini ya, nggak apa-apa ya lah. Jadi di video kali ini kita baru pembukaan, jadi kita baru akan membahas mengenai perintah dasarnya saja ya. Jadi kita akan detailnya di video selanjutnya. Ini hanya ya sebagai pembukaan bahwa di video kali ini kita akan membahas mengenai trigger. Jadi nanti di playlist ini ada terkait misalkan trigger sebelum insert, trigger setelah insert, begitupun setelah update, delete. Nah, kemudian kita juga nanti coba tambahkan mengenai schedule ya di dalam trigger ini, karena schedule itu juga berguna ya ketika kita tidak perlu menunggu ketika jalannya schedule, karena schedule itu di-trigger pada sebuah table gitu ya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya. Jadi untuk membuat sebuah trigger, teman-teman, perintah dasarnya cukup sederhana ya. Tinggal ketikkan create trigger. Nah, sama kayak create table. Kalau table kan create table, kalau trigger create trigger. Nah, tinggal nama triggernya di sini ya. Nah, di sini nama triggernya. Nah, setelah itu di sini before atau after. Nah, before insert atau after insert. Sini juga after bisa. Jadi dieksekusinya ini setelah insert atau setelah apa? Bisa after update, bisa after delete di sini ya. Teman-teman tinggal membuatnya aja. Nah, kebetulan ini kita menggunakan data grip. Di data grip ini ada shortcut yang sangat berguna banget untuk membuat trigger. Kalau kita di sini ini nggak bisa langsung create ya. Beberapa SQL client tool ada yang bisa kita langsung bisa create trigger di sini.
Tapi di data grid ini nggak bisa. Nah, kita harus menggunakan shortcut ya. Boleh di sini ada code, insert code juga boleh nih. Insert code. Nah, ini nih ya kan. Boleh di situ ataupun kita menggunakan shortcut alt plus insert. Nah, kalau saya sendiri biasanya menggunakan alt plus insert. Jadi kita tinggal pilih trigger. Maka ini perintah dasarnya akan dibuatkan oleh si data grip ini. Nah, ini perintah dasar ketika kita membuat trigger ya. Ini ada perintah create triggernya pertama. Kemudian di sini ada nama triggernya. Kemudian triggernya itu berjalan setelah insert, sebelum insert, atau setelah update, sebelum update, atau setelah delete atau sebelum delete. Nah, ada kondisi-kondisi yang bisa kita sesuaikan. Kemudian di sini trigger ini berada pada tabel apa? Seperti dijelaskan tadi oleh saya sebelumnya bahwa trigger ini berhubungan dengan tabel. Jadi dia berada dalam susunan tabel. Nanti kalau misalkan di sini udah triggernya, ini bisa kita cek triggernya apa gitu. Kemudian di sini ada begin end, ini untuk apa namanya isi dari triggernya, scriptnya apa. Misalkan kita melakukan update data, kita melakukan delete data, ataupun kita melakukan apapun script yang berhubungan dengan action pada satu tabel itu. Nanti di sini kita bisa membuat scriptnya. Nah, kira-kira seperti itulah basic di tutorial kali ini ya. Kita baru masuk ke perintah dasarnya. Mungkin di video selanjutnya kita coba berikan contoh ya, contoh trigger, bagaimana cara buatnya yang sederhana. Nah, kemudian kita coba juga untuk yang before, after, dan sebagainya nanti ya. Kemudian ada juga schedule nanti ya. Jadi kesimpulannya di pembukaan kali ini kita sudah mengetahui ya apa itu trigger. Jadi trigger adalah sebuah script yang tersimpan dan bisa dipanggil ketika proses insert ataupun update dan delete pada suatu table ya. Nah, di MySQL sendiri jenis trigger yang disupport adalah jenis row level trigger ya, bukan yang statement. Jadi ketika insert, update, delete saja dia akan bisa berjalan gitu ya. Kemudian ini contohnya contoh perintah dasarnya, bukan contoh trigger ya. Ini perintah dasarnya lah. Jadi kerangka pembuat trigger ada seperti ini. Ada perintah pembuatan triggernya dan seterusnya. Oke, kira-kira pembukaan di tutorial kali ini seperti itu. Kita akan sambung di tutorial selanjutnya untuk proses pembuatan triggernya. Mudah-mudahan ini menjadi pembukaan yang bisa memicu teman-teman untuk ya semakin semangat belajarnya. Nah, untuk supaya tidak ketinggalan video selanjutnya terkait dengan trigger, teman-teman jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Jika teman-teman memiliki request untuk tutorial lain, silahkan cantumkan juga di kolom komentar. Misalkan terkait dengan minta case study ataupun tutorial yang berhubungan dengan database. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Kalau tidak bisa ya saya bilang tidak bisa, karena memang itu manusiawi ya. Oke, mungkin sekian di tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.